Acara selanjutnya yakni sambutan Ketua DKM Masjid Al-Hidayah. Dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Ustaz Wati Munandar. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala di kitab al-karim kaila yakuna julatan bainal aghniya'i minkum wa ma atakum ar-rasul faqduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ustaz Dr. Insinyur Mardhani Alisera yang insyaallah akan sebagai penceramah kita pada pagi hari ini. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Lurah Malakasari, Bapak Haji Rusli Abidin, juga beserta aparat jajarannya. Di sini hadir Bapak Ketua RW 6, 7, dan 9. Dan kami hormati Bapak-bapak pengurus Forkomnas dan DFI Malakasari. Pak Yai Tohri Hasan sedang ada acara kasuli juga di Duren Sawit. Itu rajin setiap acara kasuli. Pak Ustadz DKM tetangga ada Mbak Haji Pembina DKM Masjid Al-Hidayah, Pak Edi, Pak Adi, ada juga Pak Alexander, serta bapak-bapak, ibu-ibu pengurus DKM Hidayah. Setelah kurang lebih 9 bulan, jadi terakhir kita mengadakan brosuri Jaka dengan Hidayah itu tanggal 1 Desember tahun yang lalu.
untuk pagi hari ini, dan alhamdulillah Bapak Dr. Haji Mardani sudah hadir. Jazakallah Ustaz. Mungkin beliau tinggal di Bekasi. Jadi mungkin untuk beliau tidak perlu saya perkenalkan lagi, karena insya Allah sebagai anggota dewan beliau cukup populer. Dan Ustaz bocoran dari Jelita itu dalam 50 tahun. Kalau Jelita lolos 50 tahun. Jadi nanti jangan menyiapkan waktu Ustaz. Alhamdulillah pada pagi hari ini Kasuli insya Allah akan dilanjutkan dengan relevan dengan tema kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah Bapak Lurah, Bapak Haji Mustiabidin sudah hadir, yang insya Allah akan membuka acara belajar. Lalu itu Al-Hidayah kesempatan Kasuli 3 kali dan 3-tiganya hujan itu saudara. Waktu itu kalau sudah hadir. Dan kalau saya tanya Pak Eman, ya Pak 3 kali di sini tahun lalu hujan terus. Ini bukan alhamdulillah bahasa orang hadir. Tapi makanya begitu. Kemudian insya Allah sebenarnya ada apa namanya praktek layak pakai. Gratis. Alhamdulillah. Para jamaah nanti bisa. Kita apa? Ya saya bos. Nyari siapa? Nyari siapa? Darah, kolesterol. Satu yang tidak disarankan untuk sering dicek, cek saldo. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi di sini dalam rangka menuntut ilmu. Allah juga. Kalau Rasulullah SAW yang kami suhi ayat. Assalamualaikum Ustaz. Allahu lahu tariqan ilal jannah. Satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan yang menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dia sampai Selanjutnya sambutan Ketua Forum Komas, Forum Komunikasi Masjid dan Musalla Masjid se-Malakasari di Komas, dan mudah-mudahan kita doakan dalam keadaan sehat walafiat. Juga yang terhormat kepada yang senantiasa mendampingi kita dalam rangka memahami pembinaan mental dan spiritual di lingkungan khususnya RW 9. Mudah-mudahan juga Pak Lurah kita doakan terus jadi lurah dan naik dari camat. Amin. Kalau Pak Lurah hadir, hidup pasti. Pak RW juga hadir. Alhamdulillah Pak RW kita Pak Bambang Teguh yang ganteng yang kumpul sini ya, RW 9. Juga kita LMK Pak Bapak juga hadir. Walaupun sakit-sakit, alhamdulillah, mudah-mudahan sakitnya juga cepat sembuh. Juga hadir di tengah-tengah kita seluruh pembina yayasan, pengurus DKM Muslim dari Al-Hidayah sekarang yang dipimpin oleh Bapak Fakir. Dulu Pak Adi, mana Pak Adi? Ada Pak Adi. Kalau sudah nggak jadi DKM, mana Pak Adi? Jangan sampai ikut lagi, mana Pak Adi? Nanti kalau dengan ngajar di DKM, saya ikut performa. Ya, teman-teman DKM se-Malakasari hari ini seluruhnya hadir nih, dan dari ujung Averia sana sampai dengan sini hadir semuanya. Mudah-mudahan kami ingatkan, jangan lupa
ajak teman-teman sekali lagi, jangan lupa ajak tetangga kiri kanannya lagi, informasikan. Belum cukup, informasikan ada performa jalan dan terusnya. Mudah-mudahan performa di mana ada legislasi terhambat. Juga Pak TNI, Pak Omas dan Pak ini seluruh pembina pengurus performa yang hari ini hadir, kita doakan Pak Yordan juga sakit, mudah-mudahan sakitnya yang juga dapat bermasalah karena menghadap Pak Yordan sekjen kita pada kita ini betul-betul lemah dan artinya mudah-mudahan amal ibadahnya juga dari teman-teman pengurus performa dan sehat walafiat, amal ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoi. Serta Pak RT 1 sebenarnya ada 10 juga hadir di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Insinyur Haji Mardhani Alisera, selamat datang Pak di Kelurahan Malakasari. Yang saya hormati Ketua Forkomas Kelurahan Malakasari Bapak Yaman Sulaiman. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Bapak Ustaz Fakih. Yang saya hormati, saya memuliakan para guru, para ustadz, kiai di lingkungan Kelurahan Malakasari. Yang saya hormati para ketua DKM Masjid Malakasari. Yang saya hormati para ketua RW, LMK, RT, Bapak Ibu jemaah Katolik Forkomas Kelurahan Malakasari yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para asatidz wal ustadzat, para alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat rahimakumullah, apa kabar semuanya? Bahagia sekali membersamai Forkomas. Jazakumullah khairan katsiran kepada Forkomas, DKM Al-Hidayah, Pak Lurah, wabil khusus jamaah semua, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tentang membangun kekuatan ekonomi umat. Tapi saya ingin garis bawahi, ekonomi yang kita bangun itu beda dengan ekonomi yang dimaksud oleh para pakar di barat. Ketika para pakar di barat itu membahas ekonomi, itu perspektifnya cuma sampai dunia. Kalau kita, ketika kita bahas ekonomi, paling utama tujuan kita membangun ekonomi adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya kalau mereka mentok Pak Lurah sampai dunia aja, makanya investasinya tuh emas, tanah, kemudian apa namanya, macam-macam lah gitu. Belakangan mau kripto katanya. Tapi kalau kita, investasi paling utama adalah membeli rumah di surga, dan belinya jangan yang kecil, karena bukan buat kita aja, beli juga buat suami, buat anak, buat mantu, buat cucu. Jadi punya rumah
yang besar di surga, di mana kita jadi keluarga di dunia dan jadi keluarga juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kan rata-rata masih punya anak umur 3-4 tahun ya. Cucu gitu lah. Kayak saya Pak Lurah. Nanti saya ngobrol sama Lurah, ini usianya 17 semua, ini bagus sekali, ini usianya bagus-bagus, usia bagus. Kalau tidak ada yang bilang jelita, lolita, ini anak muda semua ini gitu ya. Buktinya semangat datang ke masjid lantai 2. Tepuk tangan dulu buat kita semua nih, luar biasa. Walaupun titip nih Pak Eman, di beberapa masjid kalau saya ketemu ada pertemuan di lantai 2, saya suka sampaikan akan sangat baik kalau masjid itu ada di lantai 1 biar memudahkan mereka yang kalau di atas lolita apa Wan? Ya. Maksudnya begini, godaan paling besar itu saat kita usia menjelang ajal. Bahkan kalau dalam beberapa riwayat saat sakratul maut, setan itu benar-benar menggoda kita agar pindah iman. Makanya titip, walaupun tidak ada hubungan, kalau sudah ada orang tua kita, mertua kita yang usianya sudah lanjut, sering-sering kita dampingi. Jangan sampai mereka sakit kita nggak tahu, apatah lagi nauzubillah mereka sakratul maut dan kita tidak dampingi. Kalau perlu bahasanya cuti dulu, seminggu terakhir terus didampingin, karena saat itulah ujian paling besar. Dalam banyak riwayat itu setan itu datang dalam keadaan yang sama waktu seperti sudah 7 hari di padang pasir tidak ketemu air, datang setan bawa gelas, di gelas itu berembun gitu, berembun dingin sekali, ingin diberikan tapi syaratnya satu, mengatakan Isa putra Maryam itu anaknya Allah Subhanahu wa taala. Dia pindah keyakinan. Nauzubillah subhanahu. Makanya titip nomor 1 kekuatan ekonomi kita, titip nomor 1 itu bukan buat dunia kita. Tujuan ekonomi kita untuk dibawa ke surganya Allah SWT. Makanya beda investasinya. Kalau mereka tadi emas, tanah, kripto, berlian, kalau kita investasinya sedekah, infak, zakat, wakaf. Nah, wakaf ini bab penting ini, bab wakaf. Ada orang Aceh nggak di sini ya? Kalau ada orang Aceh, setiap jamaah haji Pak Lurah, setiap jamaah haji dari Aceh, setiap tahun itu dapat hampir 5 juta rupiah. Karena Habib Bugo dulu 200 tahun yang lalu mewakafkan 500 meter aja tanah samping Masjidil Haram. Sekarang udah dibebaskan, udah jadi pelataran masjid, tapi dibeli oleh pemerintah Saudi dan nazirnya yang jaga ini itu dibeliin tanah lebih besar, sekarang dijadikan hotel. Keuntungannya tiap tahun salah satunya selain buat para ulama adalah buat para jamaah haji yang berasal dari Aceh. Semua jamaah haji dari Aceh selalu dapat uang antara 4 sampai 5 juta rupiah tambahan, bukan dari negara tapi dari wakaf 200 tahun yang diberikan, dan tiap tahun ngalir tiap tahun. Nah, itu namanya ekonomi untuk akhirat. Saya ketemu di Jogja, ada namanya Pak Bagus, orangnya dermawan sekali, dermawan sekali. Saya ketemu diceritakan sama kawan Jogja, Mordadi ada Pak Bagus, ceritanya bagus. Saya temui orang namanya Bagus, ceritanya bagus. Tapi dari kawan ini, kalau saya nggak nanya karena baru kenal, tapi kawannya nanya Pak Bagus, kenapa sih Pak Bagus dermawan sekali? Proposal masjid nyumbang, wakaf masjid nyumbang, 17-an nyumbang, pesantren sumbang, Quran sumbang, anak yatim sumbang, duafa sumbang, beasiswa kasih, semuanya pokoknya. Kenapa harus begini?
Saya ini kan sayang sama harta saya. Saya pengen harta saya sampai ke surga. Kalau saya bawa sendiri, berat nggak? Berat. Nanti makanya orang pelit itu capek sendiri gitu loh. Ya karena uangnya dibawa sendiri. Tapi saya nggak mungkin aja. Ayo Pak Lurah. Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Syara. Pemirsa, ini kita bersama tokoh masyarakat Pak Syara, lengkap juga seorang alim ulama, dan sebelah Pak Syara adalah tokoh Forkomas. Hari Syara, saya ingin bertanya bagaimana prospek ke depan bangsa ini bila rakyatnya mendapatkan tekanan atau dalam perekonomian kemiskinan di format agama di mata Pak Ustadz untuk memainkan umat menjadi negara yang maju, makmur. Apa resep Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bahagia sekali didampingi oleh Pak Eman, Ketua Forkomas kita. Dia ngakunya wilayahnya Kelurahan Malakasari, tapi dampaknya bisa lebih besar dari itu karena jumlah orang yang kumpulnya itu luar biasa. Saya kasih 3 resep saja ya. Yang pertama, bergantung sama kepada Allah, karena yang Rahman, yang Rahim, yang Rozak, yang memberi rezeki Allah. Maksudnya apa? Ketika pemerintah tidak bisa hadir bantuin kita, yakin sama Allah dulu. Nah, nomor 2 tadi, jaga silaturahim, karena silaturahim itu memberikan rezeki. Forkomas salah satu forum silaturahim terbaik kita. Nah, yang ketiga, ikut bazar. Ini bagus sekali. Nanti kalau teman-teman lihat, tadi saya hadir di bazarnya, murah, meriah, berkah, dan uang kita muter di antara sesama kita. Nanti insya Allah dia tumbuh berkembang secara penuh keberkahan. Gitu Pak Eman. Dan bagaimana harapannya terhadap Forkomas? Harapan kepada Forkomas 3 juga ya. Yang pertama, istiqomah. Nah, yang kedua, ikhlas. Mata-mata karena Allah. Dan yang ketiga, ihsan. Terus melayani. Kalau istiqomah, ikhlas, ihsan dijalankan, Forkomas akan memberi manfaat dunia akhirat. Amin. Amin. Terima kasih Pak Eman. Masih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masakan enak. Dan kerjanya paling rapi. Anur. Buat Bapak Ibu yang di lingkungan Masjid Al-Hidayah, bahwa di sini ada penjualan baju layak pakai. Di sini juga nanti sebentar lagi ada cek kesehatan. Udah habis. Ini terselenggara berkat kerja di Al-Hidayah dan Forkomas. Nanti ada nasi kepal Bu, nasi kepal lagi dibikin ke sini. Ya, sebentar lagi. Ibu siap-siap nih ya, karena diskon. Ya, oke ya. Siap-siap, jangan pulang lagi bagi-bagi hadiah, banyak banget hadiahnya, saya sampai bingung nih. Bukan 200 dulu. 200. Bapak dari mana Pak? Bapak dari mana? Wah. Udah pulang? Oke. Oke. Nomor 1. Sudah makan toh? Sudah makan toh? Nomor 1 ini yang paling pertama. Ibu ini nih. pasti ibu yang paling pertama, yang hadir, yang tadi bagi ibu ya. Oke, silakan. Ibu pasti nginep di sini yang selanjutnya. Oke. Oke, masih banyak yang kita 470. Ada 470. Ada kan? Silakan, ada lagi. Ayo. Masih 5.000 masih? Enggak ada yang 5.002. 5.002, ayo. Ya, Bapak Ibu. Sebentar lagi gratis. Saya juga nggak ngomong. Ini rahasia Bu. 5.002 Bapak Ibu. Pegang handphone di sini di Masjid Al-Hidayah akan ada. Iya, dideketin aja. Oke. Sudah lagi nomor 14. Ada nomor 4. Iya, ada Ibu. Ibu dari mana Bu? Wah. Ibu silakan ke sana Bu, ambil ininya, semoga selama 3 bulan. Oke. Silakan. Ya, sebutkan lagi. Nomor 9.
Ada nomor 9. Kita ya udah luar biasa ini ya. Al-Hidayah ini luar biasa nih, bagi-bagi rezeki terus untuk jamaahnya ya. Kan 5.002 nih, 5.002. Sebentar lagi 5.003 barangkali ya. 5.002 ya. Nanti bisa-bisa lama-lama gratis nih. Dipilih. Ya, silakan. Ya. Dipilih Ibu. Silakan dipilih. Ya, luar biasa bazar nih. Silakan. Dipilih. Iya. Nanti di sebelah sana. Iya. Kolesterol dan asam urat. Asam urat. Ya. Dicek darahnya Ibu ya. Apa masih ada atau enggak? Yang kamera ini darah tua. Saya darah biru, Bang. Yang megang kamera ini darah tua tapi berjiwa muda ya. Oke. Cara ini terselenggara kan katanya. Ya itu tadi Al-Hidayah. Al-Hidayah bekerja sama dengan Forkomas ya. Hidup Al-Hidayah, hidup Forkomas. Allahu Akbar. Luar biasa. Forkomas itu setiap bulan itu ada bazar. Kajian kasulingnya, kajian subuh kelilingnya itu setiap hari Sabtu pagi pada subuh. Betul. Jadi keliling di setiap masjid yang ada di Malakasari ya. Jadi ibu-ibu yang ada di sini khususnya, silakan setiap Sabtu itu ada jadwal kasuling di masjid-masjid di seluruh wilayah Malakasari. Tetapi untuk bazar itu setiap bulan satu kali bazar ya. Bazarnya itu ya macam-macam Bu ya. Itu dari kita kembangkan UMKM yang dipimpin oleh Ibu Haryati ya. Nanti ada Pak Soleh, Pak Haji Soleh juga yang membina. Terima kasih nih. Ini ada Pak Soleh di sini sudah ada. Iya. Oh, Pak Soleh saya nggak kelihatan. Ini Pak Soleh. Bukan, itu bukan Pak Soleh itu. Itu adiknya. Pak Soleh, sebentar Pak Soleh, sebentar. Ya, silakan Pak Soleh. Terima kasih Pak Agus dan terima kasih Mbak Rina. Bapak Ibu jemaah semua jemaah Forkomas, bahwasannya di setiap bulan ini ada kegiatan bazar ya, bazar khusus Forkomas yaitu UMKM. Tujuan utamanya adalah untuk membangkitkan ekonomi umat. Jadi diharap dan dimohon kepada semua jemaah Forkomas ketika ada jadwal UMKM atau bazar untuk bisa hadir turut serta membantu atau berbelanja kepada UMKM yang ada di sini, sehingga kita saling, yang disampaikan itu tadi, saling membantu ekonomi umat. Siapa lagi yang akan membantu kalau bukan kita? Itu harapan saya. Sekali lagi, hadirnya jamaah Forkomas bukan hanya karena ada bazar dan vouchernya, tapi setiap Sabtu kita sama-sama menghadiri pengajian Kasuling Forkomas. Baik. Alhamdulillah berjalan lancar bazarnya. Mudah-mudahan ya Pak. Forkomas keren. Berkah. Berapa yang ikut peserta? Peserta ada 21. Ya, alhamdulillah. Saya tahunya Masjid Al-Hidayah sama dari Forkomas yang biasa ikut bazar Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi apa? Kenapa? Jadi apa? Koordinator ya? Saya koordinator bazar dengan Ibu Ani dari Masjid Al-Hidayah. Temennya Bu Ani. 135. Ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wala haula wala quwwata illa billah. Hadirin yang dirahmati Allah, ini saya sangat berbahagia sekali kepada sesepuh dari Masjid Al-Hidayah yaitu Pak Hartono. Oleh karena itu saya minta saran dan sarannya serta harapan. Silakan Pak Hartono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Forkomas di bawah pimpinan Pak Eman. Saran-saran kita lebih tingkatkan usaha kita. Amin. Kerjasama di antara masjid-masjid dan Nifula di Malakasari. Harapannya kira-kira gimana? Harapannya harus lebih maju lagi dengan ini. Ya, lebih maju. Lebih maju lagi. Terus pengisian materi-materi penceramahnya lebih bagus lagi. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini ada propagasi pemicu bagi masjid jalan supaya fatwa Islamiyah, Basoriyah dan Watoniyah tercipta apa yang diceritakan oleh Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya.
Bu, ngitungnya apa? Hasil. Oh, duit tuh ya? Baru udah pesen Pak. Oh, udah pesen dari kemarin Pak. Iya. Ya udah daftar nih. Oh, daftar. Belum. Ya, rajin cek nih Bang Soleh nih. Cek kesehatan. Rajin cek kesehatan, rajin. Normal ya, 123/70. Normal ya? Gak jantungan ya? Mudah-mudahan diperiksa sehat semua. Iya. Sama-sama bawa obat dari sini.